Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran IPAS. Hubungan antara makhluk hidup yang akan kita bahas materinya untuk kali ini. Ya, dalam hubungan makhluk hidup ini ya. Nah, hubungan antara makhluk hidup, hubungan khususnya antara makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 7, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis netalisme, predasi, kompetisi, dan antagonisme. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, di sini ada seekor lebah dan bunga. Lebah mengambil nektar dari bunga sebagai makanan, sedangkan bunga diuntungkan karena lebah membantu terjadinya penyerbukan. Maka hubungan di sini hubungan yang saling menguntungkan, yaitu hubungan mutualisme. Selanjutnya, ada hubungan yang namanya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya di sini adalah bunga atau tanaman benalu yang menempel pada pohon lain. Benalu yang menempel pada tanaman inang akan menyerap makanan yang dihasilkan oleh tanaman inang. Akibatnya, tanaman inang akan mati karena makanannya diserap oleh benalu. Jadi di sini ada yang satu pihak diuntungkan dan satu pihak lain dirugikan. Maka hubungan di sini namanya hubungan parasitisme. Selanjutnya, ada hubungan yang namanya komensalisme. Hubungan komensalisme di sini adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi hubungan di sini contohnya seperti di sini tanaman anggrek. Tanaman anggrek dengan tanaman inangnya. Anggrek membutuhkan pohon yang tinggi sebagai tempat menempel agar memperoleh sinar matahari. Sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena anggrek hanya menempel dan dapat membuat makanannya sendiri. Maka hubungan di sini disebut hubungan komensalisme. Selanjutnya ada hubungan netralisme. Bila antara dua spesies individu baik dalam keadaan terpisah maupun berkumpul tidak terjadi saling merugikan ataupun saling menguntungkan. Contoh dalam suatu halaman atau padang rumput ada ayam dan kambing. Ayam makanan biji-bijian sedangkan kambing makanannya rumput. Maka di sini tidak akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanan karena berbeda. Maka hubungan di sini adalah disebut hubungan netralisme. Selanjutnya, ada yang dinamakan predasi. Predasi di sini adalah interaksi dari dua individu dalam populasi berbeda spesies berupa makan dan dimakan atau satu spesies memakan spesies lainnya. Individu yang memakan disebut predator dan yang dimakan disebut mangsa. Contohnya di sini harimau memakan kelinci. Harimau sebagai predator dan kelinci sebagai mangsa. Nah, hubungan ini disebut dengan predasi. Selanjutnya ada yang namanya kompetensi. Kompetensi di sini hubungan dua populasi yang hidup bersama dan saling mempengaruhi. Maaf ya. Hubungan dua populasi yang hidup bersama dan saling mempengaruhi akibat adanya kebutuhan-kebutuhan akan bahan yang sama, sedangkan ketersediaan bahan tersebut terbatas. Contohnya, di sini adalah beberapa ekor kambing dan sapi yang bersama-sama makan rumput berada di padang rumput. Di sini akan terjadi saling berkompetensi
untuk mendapatkan rumput sebagai makanannya antara kambing dan sapi. Hubungan di sini disebut hubungan kompetisi. Selanjutnya, ada yang namanya antagonisme. Hubungan antara dua populasi yang bermusuhan. Kedua populasi bias hidup sendiri-sendiri, tetapi jika hidup bersamaan maka salah satu akan mati. Contohnya ini hubungan anjing dengan kucing, ya, tahu sendiri kan anjing bagaimana dan kucing bagaimana. Yang kedua, jamur dan antibiotik. Kedua populasi tersebut saling bermusuhan karena bakteri dan antibiotik akan membunuh. Tetapi kalau salah satunya itu mati, maka akan terjadi tidak ada keseimbangan. Maka di sini hubungannya adalah antagonisme. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas sekarang di sini adanya rantaian makanan. Apa sih yang disebut dengan rantaian makanan? Rantaian makanan adalah hubungan yang menggambarkan peristiwa makan-memakan antara makhluk hidup. Di sini ada predator atau misalnya contohnya adalah produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Jadi ini adalah rantaian makanan, ya. Contoh rantaian makanan, nih lihat di sini. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular dan ular dimakan elang. Elang akan mati jadi pengurai nantinya, ya. Jadi hubungannya di sini adalah sebut rantaian makanan. Bagaimana kalau misalnya tidak ada tikus? Apa yang terjadi? Bagaimana misalnya hanya ada tanaman padi aja? Bagaimana? Karena untuk menjaga keseimbangan maka di sini terjadilah rantaian makanan. Ya, ini sudah tadi keterangkan bahwa padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh seekor burung. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen ketiga. Sekarang, produsen. Apa yang disebut dengan produsen? Produsen adalah penghasil bahan makanan untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Contoh di sini misalnya tumbuhan padi, ya, yang akan kita makan oleh tadi bisa oleh tikus, bisa oleh burung dan sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya konsumen 1. Apa sih konsumen 1? Konsumen 1 adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Konsumen 1 disebut konsumen primer. Contohnya bisa belalang, kelinci, tikus, ulat, sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Pokoknya semua makhluk hidup yang termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang kedua selanjutnya, ada yang namanya konsumen 2. Konsumen 2 adalah pemakan hewan lain atau digolongkan kepada karnivora. Konsumen 2 disebut konsumen sekunder. Contohnya bisa ular, musang. Jadi di sini ular tadi memakan tikus, ya. Tikus itu adalah hewan herbivora. Dimakan oleh ular. Ular termasuk hewan karnivora. Jadi ular di sini termasuk konsumen yang kedua atau disebut juga konsumen sekunder. Selanjutnya, konsumen 3. Konsumen 3 adalah pemakan konsumen kedua. Ini biasanya termasuk golongan karnivora, ya. Jadi konsumen 3 itu adalah hewan karnivora. Konsumen 3 disebut konsumen tersier. Contohnya burung elang atau manusia, ya. Jadi digolong pada manusia, misalnya rumput dimakan kambing, kambing dimakan manusia. Jadi manusia itu adalah konsumen ketiga. Atau tadi ular dimakan burung elang. Elang itu adalah termasuk konsumen yang ketiga atau konsumen tersier, ya. Nah, selanjutnya apabila makhluk tersebut mati, maka akan diuraikan kembali lagi, ya. Ada yang namanya pengurai. Makhluk hidup mati, maka makhluk hidup tersebut akan musnah dan makhluk hidup yang lainnya berperan sebagai pengurai sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati menjadi unsur-unsur pembentuknya. Contoh yang termasuk pengurai adanya bakteri dan jamur.
Nah, itulah pembahasan kita untuk kali ini. Tadi udah kita sebutkan hubungan antara makhluk hidup dengan antar makhluk hidup itu ada yang disebut dengan simbiosis dan ada yang dinamakan dengan rantaian makanan. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.